Jumpa lagi bersama Intan di video pembelajaran mekanika teknik. Dalam video kali ini, kita akan membahas macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Di mana mengacu pada KD3 memahami dan menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan dengan tujuan pembelajaran dapat memahami dan menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, silakan mempersiapkan buku dan alat tulis. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai gaya. Jadi, apa itu gaya? Jadi, pengertian gaya atau definisi gaya merupakan tarikan atau dorongan. Secara mekanika teknik, gaya diartikan muatan yang bekerja pada suatu konstruksi yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi itu sendiri. Suatu gaya selalu mempunyai yang pertama besaran, kedua titik tangkap, dan yang ketiga arah. Gaya dapat digambarkan dalam bentuk garis atau kumpulan garis yang memiliki dimensi besar, garis kerja, arah kerja, dan titik tangkap. Coba perhatikan contoh gambar berikut. Pada gambar yang pertama, memiliki satu gaya pada bentang AB, dan untuk contoh kedua, memiliki lebih dari satu gaya pada bentang AB. Dalam contoh, besaran ditunjukkan dengan P1 dan P2. Sebagai contoh, P1 memiliki besaran 50 kN dan P2 sebesar 10 kN. Dan untuk arah ditunjukkan dengan arah panah. Pada contoh berikutnya, titik tangkap berada di titik A. Selanjutnya, gaya-gaya biasanya disimbolkan dengan huruf F atau huruf P. Pada mata pelajaran fisika, gaya disimbolkan dengan huruf F, dan pada mekanika teknik, biasanya gaya disimbolkan dengan huruf P. Untuk contoh tersebut, terdapat dua gaya. Jadi, untuk gaya sendiri dilambangkan dengan huruf P, dikarenakan memiliki dua gaya, digunakan P1 dan P2. Begitu seterusnya apabila memiliki beberapa gaya. Untuk selanjutnya, pada gambar gaya, kita menggaris gaya sebagai garis dengan menggunakan skala. Pada saat kita menggaris gaya, kita tetap menggunakan skala. Seperti contohnya, 1 ton diwakili 1 cm. Atau setiap kita menggambar 1 cm, itu kita menggambarkan gaya sebesar 1 ton. Mari perhatikan contoh gambar berikut. Untuk titik A merupakan titik tangkap gaya. Panah dengan huruf B merupakan arah gaya. Dan untuk P merupakan besar dari gaya. Garis putus-putus dengan huruf L merupakan garis kerja gaya atau garis yang dilalui oleh gaya. Perhatikan gambar sebelah kanan. Dikarenakan gaya terletak miring, maka gaya memiliki sudut. Besar dari sudut tersebut dilambangkan dengan alfa. Pada suatu struktur, mungkin bekerja lebih dari satu gaya, dan untuk susunannya sendiri bermacam-macam. Berikut komposisi gaya antara lain. Yang pertama, gaya-gaya collinear adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Gaya-gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui satu titik.
Yang ketiga, gaya-gaya non-konkuren adalah gaya yang garis kerjanya berpotongan antara satu dan lain pada satu titik. Dan yang terakhir, gaya-gaya sejajar. Gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan membahas gaya-gaya dalam pada struktur. Sebelum kita membahas apa saja gaya-gaya dalam struktur, gaya dalam sendiri merupakan gaya-gaya yang timbul atau terjadi di dalam penampang struktur yang diakibatkan oleh pembebanan dan reaksi tumpuan. Dan untuk gaya-gaya dalam dapat berupa gaya aksial, gaya lintang, dan momen lentur. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengertian macam-macam gaya dalam. Yang pertama, gaya aksial atau gaya normal. Gaya aksial sendiri dinotasikan dengan huruf N atau NF yang merupakan kepanjangan dari normal force atau gaya normal. Silahkan perhatikan ilustrasi gaya aksial di bawah. Gaya aksial atau gaya normal adalah gaya yang mempunyai arah sejajar dengan sumbu batang atau terletak tegak lurus pada potongan normal batang. Selanjutnya, gaya lintang atau gaya geser. Gaya lintang atau gaya geser adalah gaya yang mempunyai arah tegak lurus sumbu batang atau terletak pada potongan normal batang. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan ilustrasi di bawah. Untuk gaya lintang sendiri, biasanya dinotasikan dengan huruf D atau SF, shear force atau gaya geser. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai momen lentur. Momen sendiri merupakan pengaruh hasil kali antara gaya dengan jarak, atau pengaruh hasil kali antara gaya-gaya luar maupun reaksi tumpuan terhadap suatu titik yang ditinjau. Dan untuk momen lentur sendiri biasanya dinotasikan dengan BM, bending moment. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar ilustrasi momen di bawah. Masih sama seperti penjelasan momen lentur, momen merupakan besar gaya dan jarak. Untuk satuan internasional yang dipakai menggunakan ton meter atau newton meter dan lain sebagainya. Untuk ton dan newton merupakan satuan dari gaya, dan untuk meter sendiri merupakan satuan dari jarak. Momen gaya bisa bertanda positif maupun negatif, tergantung dari arah putar gaya tersebut terhadap titik tinjauan. Untuk momen dikatakan positif jika momen tersebut berputar searah jarum jam, dan momen bertanda negatif jika berarah berlawanan dengan jarum jam. Sudah dijelaskan sebelumnya, momen merupakan gaya dan jarak atau gaya dikali jarak. Untuk kasus gaya kongruen atau beberapa gaya yang melalui satu titik tangkap, maka menggunakan resultan atau yang bertanda huruf R atau dinotasikan dengan huruf R. Nah, untuk resultan sendiri merupakan jumlah vektor atau jumlah dari gaya tersebut dikalikan dengan jarak. Jadi, untuk momen kongruen, gaya kali jarak menggunakan R atau resultan dikalikan dengan jarak. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga video pembelajaran bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.